Halo Sobat CS, balik lagi sama Amin channel cerita seru. Tapi sebelum kita mulai videonya, Min juga mau minta maaf kalau agak telat uploadnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita gas ke videonya. Di part kali ini, diperlihatkan dengan Komandan Xiao yang sedang membaca layar sistemnya, di mana Yening yang memberitakan tentang adanya gelombang zombie dan meminta agar semuanya untuk mempersiapkan pertahanan. Komandan Xiao hanya meremehkan Yening dan berkata, kau tidak mendapatkan perawatan double S, jadi sekarang kau mengejar berita utama, atau mungkin karena kekuatanmu terlalu lemah makanya hal kecil terlihat seperti ancaman. Sejak pertempuran 40 tahun lalu dunia telah damai untuk waktu yang lama. Terlebih lagi zombie sekarang terjebak di kota-kota yang terlantar, sehingga tidak mungkin memiliki wabah, daripada buang-buang sumber daya pada ancaman yang tidak mungkin. Menemukan order ketiga tersembunyi di Tianfeng adalah prioritas utama. Kemudian Din memperlihatkan di zona aman Tianfeng, dan di ruang pertemuan sudah ada Komandan Xiao serta Kapten Huang dan pria satu lagi yang admin lupa namanya. Lalu Komandan Xiao menanyakan perihal petunjuk yang ditemukan oleh Kapten Huang. Kapten Huang pun menceritakan di mana orang yang paling mencurigakan adalah Yening. Tentulah terkejut mendengar pernyataan itu. Lalu Kapten Huang menceritakan tentang riwayat penjualan online dari Yening. Terlebih lagi Yening telah membeli sebuah properti yang memiliki harga tinggi. Namun Komandan Xiao masih tidak percaya kalau petualang level 3 yang misterius itu adalah Yening. Orang ini yang ternyata bernama Liao juga tidak percaya kalau itu adalah Yening. Apalagi Yening baru saja awakened seminggu yang lalu. Dia menceritakan Jenderal Xiang sebagai double X. Awakener Strength dan Agility, dan bahkan dia dengan sumber daya yang melimpah baru saja mencapai level pertama. Jika memang benar-benar terjadi pasti Yening mendapatkan dukungan dari order ketiga, ungkap Liao sambil menggebrak meja. Pernyataan itu pun cukup masuk akal menurut Komandan Xiao, apalagi melihat betapa langkanya talent double X. Komandan Xiao berpikir untuk menemukan order ketiga yang membantu Yening dan mengajaknya untuk bekerja di bawah mereka. Lalu tiba-tiba saja kenyataan yang mengejutkan kembali terjadi, di mana Kapten Huang baru saja mendapat laporan bahwa Yening telah menyelesaikan 4 misi perkembangan Second Order. Tentulah kejadian itu membuat semua orang di sana sangat terkejut. Tapi Komandan Xiao berpikir, jika Yening hanya menyelesaikan misi order kedua, bisa disimpulkan bahwa Yening bukanlah Awakener level 3 yang misterius. Lalu Komandan Xiao memerintahkan kepada Kapten Huang untuk mengawasi rumah Yening dan mencari tahu siapa yang mendukungnya. Kapten Huang pun dengan segera akan melaksanakan perintah Komandan Xiao. Lalu Komandan Xiao meninggalkan ruangan itu. Dia juga meminta satu permintaan lagi pada Kapten Huang. Dia meminta kepada Kapten Huang untuk menyediakan blue equipment dan diberikan kepada Komandan Hong agar Komandan Hong tidak mengganggunya lagi. Terlihat Komandan Hong yang bersin karena dia dibicarakan. Sementara itu, di perbatasan antara Tianfeng dan Shenzhen, tepatnya di daerah Dead Factory, memperlihatkan Yening yang melihat status miliknya, di mana cooldown dari skill Sword Tempest telah berakhir. Yening pun memutuskan untuk masuk dalam dungeon. Di saat telah masuk ke dalam dungeon, kita diberikan informasi oleh sistem. Dead Factory merupakan dungeon tingkat B. Dungeon ini bertipe perang melawan objektif acak terdiri dari 7 gelombang musuh, dan peserta akan meraih hadiah jika bisa bertahan di setiap gelombang. Di sana terlihat sudah begitu banyak orang yang akan mengikuti Red Dungeon. Notifikasi sistem kembali muncul memberitahu bahwa gelombang zombie akan muncul dalam waktu 5 menit. Terlihat kini pandangan orang-orang terfokus pada Yening. Yening pun menyadari bahwa mereka bukan orang-orang biasa. Terlebih pada orang-orang berjubah ini, mereka bukan berasal dari faksi yang sama. Serta kita diperkenalkan dengan wanita ini yang bernama Lin Lan yang merupakan Awakener level 3. Kita panggil saja Lin. Yening yang melihat Lin pun sampai merasa bahwa wanita ini berbahaya. Setelah itu, ada seseorang pria yang mencoba menjadi pemimpin di sana. Tapi Lin tiba-tiba mendekati pria itu. Lin pun sejenak berdiam mendengarkan kata-kata mutiara pria itu. Dan tiba-tiba dia langsung menghajar orang itu, sampai membuatnya mencium tanah sekali pukul. Pria itu sampai memuncratkan cairan dari mulutnya. Tidak berhenti sampai di sana Lin melompat menuju ke arah pria yang sudah tidak berdaya. Yening yang melihat itu merasa gerakan dari Lin benar-benar sangat cepat.
Lalu Lin dengan kejam menginjak babatok pria itu. Dia mengancam pria itu dengan berkata, "Satu kata lagi kau akan mati." Orang-orang lalu menanyakan maksud dari tindakan Lin. Tapi Lin dengan wajah tanpa bersalah memerintahkan kepada anak buahnya, "Kalian bertiga tahan yang lain sekarang, siapapun bahkan berpikir untuk menolak, aku akan mengakhirinya sendiri." Anak buah Lin langsung mengepung dengan menodongkan senjata mereka dan meminta semuanya untuk tidak bergerak. Kita juga diperkenalkan dengan pria rambut putih bernama Tang dan yang sebelahnya bernama Song. Tang berkata kepada Song, "Apa yang harus kita lakukan? Meski kita awakener level 2, tidak mungkin kita bisa mengalahkan wanita itu." Song membalas, "Aku tahu itu, kita terlempar ke farming party." Farming party, mereka menggunakan kanan forgen. Lalu diperlihatkan dengan Yening yang berpikir, farming party membiarkan mereka bertarung di depan, sementara mereka mengambil keuntungan. Jika awakener dan mutan adalah makanan satu sama lain, maka farming party melihat manusia sebagai umpan. Song lalu berusaha bernegosiasi dengan Lin. Namun tanpa basa-basi Lin langsung menghancurkan babatok pria yang diinjaknya. Tentulah kejadian itu membuat semua orang ketakutan dengan kekejaman Lin. "Biarkan aku memperkenalkan diri, kami Blood Wolf Squad, aku Lin Lan, dan aku adalah kaptennya. Miss ini ada di bawah komandoku. Mulai sekarang hidupmu ada di tanganku. Tetapi Aki berjanji, jika ku selamat dari 6 gelombang dan menyerahkan semua reward dan kreditmu, aku akan membiarkanmu hidup." Mendengar perkataan Lin, Yening tersenyum tipis. "Membiarkan kita hidup, dasar sampah. Manusia sepertimu tidak akan pernah mengampuni siapapun. Sangat buruk untuk skill Heavenly Rift Stream Legku masih cooldown. Jika saja aku bisa combo itu dengan Sword Tempest, kau akan kuhabisi bersama orang-orang rendahan ini dalam sekejap. Sekarang cuma ada Sword Tempest yang siap digunakan, itu kuat, tapi aku tidak yakin dengan kekuatan level 3 wanita ini, apalagi jika dia memiliki perlindungan dari Blue Equipment. Jika aku tidak bisa menghabisinya dalam sekali serang, mungkin aku yang akan mati. Jalan terbaik sekarang adalah tetap bersembunyi dan melihat ke depannya apa yang akan terungkap." Lalu Lin meminta untuk memperkenalkan nama dan rank masing-masing. "Karena gelombang pertama akan segera dimulai, mari kita lihat apa yang kalian bisa lakukan." Mereka pun satu persatu mulai memperkenalkan diri dan rank mereka. Tiba giliran Yening yang memperkenalkan diri. Dia mengungkapkan bahwa spesialisnya adalah serangan jarak jauh, serta kelasnya adalah willpower. Lalu Lin mendekat dan sedikit menggoda Yening. Willpower di dungeon ini cukup langka, serta wajah Ying terlihat manis, tapi semua itu hanya sia-sia. Lin lalu meninggalkan Yening. Sementara Yening menatap Lin dengan tajam, serta dengan senyum licik Yening berujar, "Bagus, cukup anggap saya orang yang berguna di gelombang pertama." Gelombang zombie pertama pun dimulai, di mana terdapat 100 musuh dengan 2 mutan level 1. Lin lalu berkata, "Second Order akan memimpin masing-masing regu, sementara yang lainnya lebih baik bertarung sekuat tenaga." Song dengan kesal memimpin party, "Sialan, mereka benar-benar tidak bertarung, kita hanya dijadikan makanan ternak." Gerombolan zombie pun mulai menyerang ke party milik Song. Tang lalu melompat ke atas untuk melihat target dengan lebih jelas, sementara yang lain kini bersiap melawan para zombie secara langsung. Zombie-zombie itu pun mulai mengganas dan siap mencabik-cabik tubuh manusia di hadapan mereka. Tang mulai melepaskan anak panahnya yang diselimuti dengan energi. Begitu juga dengan Song yang melompat dan bersiap dengan palu serta perisai miliknya. Tidak mau berdiam diri saja Yening dan juga orang di sebelahnya pun mulai menyiapkan serangan mereka. Lalu skill Aspix dilepaskan oleh orang di sebelah Yening. Serangan itu mampu menumbangkan beberapa zombie dan sedikit membantu Song. Begitupun dengan Yening, dia melepaskan energi dan menembakkannya kepada salah satu zombie. Serangan Yening pun berhasil menumbangkan satu zombie. Melihat serangan Yening yang sangat lemah, membuat orang di sebelahnya mulai mengejek Yening. Begitu juga Lin yang mengawasi pertarungan dari atas. Dia berkata, "Yening, pria itu lucu. Bagaimana dia bisa mendapatkan keberanian untuk masuk ke sini? Jika dia tidak dikelompokkan dengan awakener lain, pasti dia sudah mati. Ini baru gelombang pertama. Bagaimana dia menghadapi gelombang selanjutnya?" Akhirnya setelah beberapa saat bertarung, gelombang pertama pun berhasil diselesaikan. Dan setelah setengah jam kemudian, mereka berhasil menyelesaikan gelombang ketiga. Kini diperlihatkan dengan Lir dan Song yang sudah mulai kelelahan.
mereka pun kesal dengan Lin yang masih belum ikut ke pertempuran. Lalu Lin turun dan menghampiri mereka. Ini baru gelombang ketiga dan kalian sudah kelelahan. Aku tidak tahu jika kau adalah second order itu, atau kau benar-benar tidak berguna. Aku hanya memberitahumu ini, aku tidak akan mengangkat jari sebelum gelombang ke-6, jika kau ingin hidup berhenti menahan diri. Lalu Lin melihat ke arah Yening. Kau masih hidup tanpa goresan juga rupanya. Yening pun berkata sambil tersenyum, aku cuman beruntung saja. Tapi orang di sebelahnya kesal dengan perkataan dari Yening. Beruntung pantatmu, kita semua yang melakukan pekerjaan berat, yang bisa kau lakukan cuma menembakkan willpower lemahmu dari jauh. Apalagi yang bisa kau lakukan. Yening pun hanya tersenyum tipis dengan ejekan dari orang di depannya. Tapi Tang dan Song merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Yening. Apapun itu mereka berharap Yening akan sangat membantu. Beberapa saat kemudian zombie gelombang keempat pun dimulai. Di sana terdapat 400 zombie, 1 level 2 puncak dan 2 mutan level 2, serta 6 mutan level 1. Tang dan Song pun mencoba untuk menghadapi zombie level 2 puncak atau zombie kin. Kemudian mereka memerintahkan kepada yang lain untuk melawan zombie-zombie lainnya. Tapi tiba-tiba saja serangan besar berhasil mendarat di tubuh Song. Meski dapat ditahan menggunakan perisainya, tetapi kekuatan itu sangat besar sampai tubuhnya terpental jauh. Tang pun mencoba membantu dengan menembak anak panahnya. Namun kini kita diperlihatkan dengan awakener lainnya yang tidak menyadari kehadiran Allah satu zombie. Orang itu pun langsung diserang dengan melahap babatok miliknya. Lalu terlihat On dengan tombak mencoba menyerang. Dia pun berhasil menusukkan tombaknya, tetapi tanpa dia sadari. Cairan dari zombie itu muncrat ke tubuhnya Yi, yang membuat seketika tubuhnya terasa seperti terbakar. Sementara orang yang di sebelah Yening terus membabi buta menyerang zombie yang ke arahnya. Namun, karena zombie itu yang bergerak sangat cepat, dia tidak mampu mendaratkan satu serangan pun, kini dia hanya pasrah dengan kematiannya. Yening yang melihat itu sejenak dia berpikir, bahkan di tahap ini, sudah tidak mungkin ada yang bisa bertahan sampai gelombang ke-6. Jika itu terjadi, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Yening pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk melindungi orang itu. Dengan menggunakan item sepatu yang didapatkannya pada pertempuran sebelumnya, Yening langsung melesat dan membawa orang itu dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu Yening menggunakan skill telekinesis dan membentuk willpower-nya menjadi dagger. Dia lalu melemparkannya ke arah zombie yang menyerang mereka. Dan dengan sekali tusukan zombie itu, seketika langsung musnah. Kekuatan Yening tentulah mengejutkan pria yang sebelumnya menghina Yening. Lalu pria itu berterima kasih kepada Yening. Yening pun tidak mempermasalahkan, cuman dia meminta kepada pria itu untuk menjaga mulutnya mulai dari sekarang. Setelah itu Yening pun mengendalikan skillnya dengan sangat baik. Dia pun berhasil membantai para zombie dengan sangat mudah. Bahkan seorang Lin pun sangat terkejut melihat kekuatan dari Yening. Ternyata dia menyembunyikan trik yang menarik, pantas saja dia berani datang ke sini. Salah satu anak buah Lin pun berkata agar mereka segera membawanya keluar. Tapi Lin menolak, jangan buru-buru, awasi saja dia, kita kekurangan tenaga kerja, kita akan panen dia pada gelombang berikutnya. Mungkin saja hanya itu yang dia punya, aku bisa mengatasinya seperti membasmi serangga. Kamu cukup awasi 2 orang level 2 itu, sepertinya dia merencanakan sesuatu. Akhirnya setelah berhasil mengalahkan zombie king, gelombang keempat pun berhasil diselesaikan. Lin dan Song pun menganalisis pertempuran mereka di mana mereka telah kehilangan beberapa awakener dan saat gelombang ke-6 mereka berencana untuk menyerang Lin secara bersama-sama. Mereka pun melihat ke arah Yening dan merasa bahwa Yening tidak seperti awakener willpower lainnya yang skill mereka akan cooldown setelah menyerang dan mereka menganggap Yening spesial serta mereka berharap lebih pada Yening. Lalu gelombang zombie kelima pun dimulai. Saat ini tentu zombie-zombie yang muncul lebih mengerikan dari sebelumnya. Kini sudah ada 500 zombie, 2 zombie level 2 puncak, 3 second order mutan, dan juga 3 first order mutan. Muatan-muatan itu pun kini mulai menyerang dengan ganas ke arah Yening. Dan mutan itu berhasil menangkap orang yang diselamatkan oleh Yening. Yening yang tidak menyadari itu berkata, sial itu centipede mutan. Yening pun kemudian menyerang menggunakan skill telekinesisnya, tapi itu tidak berefek apapun,
karena kulit dari mutan itu begitu tebal. Yening bergumam, terlalu sulit untuk menangani mutan raksasa tanpa menggunakan gerakan besar. Ini akan memakan waktu yang lama untuk mencari titik kelemahannya. Teriakan demi teriakan mulai terdengar dari beberapa awakener. Mereka seling dikepung dan terbantai secara mengerikan. Lalu terlihat Teng yang mengeluarkan skill Is Arrow-nya untuk mengalahkan mutan kelelawar. Begitupun dengan Som yang kini maju dengan palu besarnya untuk melawan mutan dua kepala. Lin yang melihat itu tersenyum licik. Apa kalian pikir bisa menghemat energi dan keluar dari sini hidup-hidup? Kalian lebih bodoh dari apa yang aku pikirkan. Kembali ke sisi Yening, dia tidak menyadari ada mutan laba-laba yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Mutan itu langsung menyerang dengan kekuatan yang mampu menghancurkan lantai. Melihat Yening yang diserang, mereka pun sangat kaget. Sial, kita terlambat, ucap dari Song. Apa anak itu sudah mati, balas Tan. Tapi tiba-tiba Yening melompat dari bawah dan menghancurkan tubuh mutan laba-laba berkeping-keping. Tentu saja kejadian itu membuat semua orang tambah terkejut melihat kekuatan Yening. Tidak terkecuali dengan Lin yang matanya langsung terbuka lebar melihat ke arah Yening.